Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi untuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang sunnah-sunnah, ibadah sunnah bagi wanita yang sedang haid. Sebelumnya kita membahas daripada apa itu haid. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, difirmankan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, engkau ditanyakan tentang masalah haid, darah yang keluar dari seorang perempuan. Apa yang akan dilakukan dan apa saja yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Qul, katakan ya Muhammad kepada orang-orang itu, huwa adza, itu adalah kotoran. Darah haid adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, tinggalkanlah perempuan. Untuk tinggalkan di sini tidak boleh berhubungan intim, karena pada zaman dahulu orang Yahudi ketika istrinya sedang haid itu dilempar atau dibuang, diasingkan jauh daripada rumahnya. Nggak boleh ketemu anaknya, nggak boleh ketemu suami, nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur ke kasur, nggak boleh semuanya kalau orang Yahudi. Sama seperti orang Nasrani. Tapi orang Nasrani dikumpul sama orang Nasrani, berhubungan intim sama perempuan yang sedang haid, padahal tidak diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka mengatakan ini sebagaimana apa yang ada dalam Taurat dan Injil, padahal tidak dikatakan seperti itu. Kita orang Islam tidak boleh, kita tengah-tengah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahid, jangan engkau dekati. Artinya jangan engkau berhubungan intim kepada perempuan tersebut ketika dalam keadaan haid. Jangan didekati. Nah, ini para sahabat pertama nyangka, ada prasangka seperti orang-orang Yahudi yang terjadi di orang-orang Yahudi. Enggak boleh dijauhkan, diasingkan istrinya. Kata Nabi, dikatakan di sini, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini ayat turun ketika pemahaman sebagian sahabat itu mutlak untuk dijauhkan dari rumahnya masing-masing. Setiapnya sahabat ini punya istri, dijauhkan masing-masing. Ini tanya akhirnya satu orang Badui itu orang pegunungan, datang kepada Rasulullah. Kalau kami memindahkan ini perempuan, maka akan hancur semua keluarga kami. Artinya nggak ada yang urus anak-anaknya, karena seorang perempuan punya peran penting terhadap keluarganya. Kemudian kalau kami menentukan untuk istri kami, artinya istri kami ditahan di rumah, tidak diasingkan. Nanti kesian yang haid, tidak boleh ngapa-ngapain di rumahnya, buat apa? Dan juga orang pada jijik pada zaman dahulu, ya tidak boleh dideketin. Akhirnya Nabi SAW bersabda, hanya saja aku ini memerintahkan kalian untuk menjauhkan dalam masalah berhubungan intim saja, bukan dijauhkan daripada rumah, nggak boleh makan bareng. Bahkan Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah haid, duduk sini, tiduran di pahanya Siti Aisyah, kepalanya Rasulullah SAW. Siti Aisyah minum di gelas, bekas minuman Siti Aisyah diminum lagi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak seperti yang kita bayangkan, ganas atau bagaimana masyarakat, tapi dengan istri-istri ini pun romantis walaupun sedang haid. Kemudian dan tidak memerintahkan pula Rasulullah SAW kepada istri-istrinya para sahabat keluar daripada rumahnya, seperti perlakuannya orang-orang ajam. Orang-orang ajam di sini adalah orang-orang Arab pada zaman dahulu.
Kemudian ketahuilah bahwa yang diharamkan di sini hanyalah mewate. Bahasa Arabnya itu mewate, artinya mewate berhubungan intim. Tapi kalau mugadimah nih, pembukaan-pembukaannya tidak jadi masalah. Pembukaan ini agak-agak pembahasannya agak vulgar ini. Yang udah nikah paham, kita belum nikah jadi sedikit tidak paham di sini. Alhasil yang diharamkan hanya mewate istri saja, berhubungan intim. Tapi kalau mugadimah nih pembukaannya halal semuanya. Halal semuanya. Intinya itu. Nggak perlu dipanjang lebarin lagi. Kalau mereka para perempuan telah suci, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka kaum Hawa telah suci, maka datangkanlah mereka ai fa'tuhunna bil jima'. Boleh berhubungan intim kepada perempuan. Tapi ada beberapa syarat. Yang pertama syaratnya itu harus dia itu mandi suci dulu. Udah terputus darahnya, dia memang terputus, tapi belum mandi, belum boleh untuk berhubungan intim. Tapi ada sebagian di luar madhab kita, madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah boleh berhubungan intim. Ya. Min haitsu amarakumullah, dari tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemaluan depan, enggak boleh dari belakang. Haram hukumnya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau orang Yahudi menyatakan nanti anak tersebut jadinya bisa matanya juling kalau masukin dari belakang. Masuk dari belakang, yang masuk ke depan dari bagian belakang. Dijelaskan di dalam tafsir Al-Qur'an seperti itu. Ya, karena ada tafsiran dari kaum Yahudi seperti itu, turun ayat yang berbunyi nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan kalian ini seperti ladang yang ada di sawah. Bajak ladang tersebut sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Yuhibbu di sini dalam Al-Qur'an diartikan oleh mufassir itu yuhibbu, diberikan pahala, wa yukrimu, dan memuliakan orang-orang yang tawwabin, orang-orang yang bertobat daripada dosa. Artinya kalau orang yang berbuat dosa, tobat. Berbuat pelanggaran yang dilarang dalam berhubungan intim kepada istrinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta pada orang-orang yang bersih daripada kotoran-kotoran. Ada sebagian ulama yang menafsirkan, ulama dari orang Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya dengar dalam kitab tafsirnya Marahul Labid, beliau menyatakan yuhibbul mutatahhirin, artinya Allah lebih cinta kepada orang-orang yang istinja, cebok dengan air daripada dengan batu. Lebih cintanya lebih bersih. Karena kalau kita pakai batu belum tentu bersih semuanya, pasti ada sisa. Ya. Kemudian masuk kita kepada babul haid. Apa definisi haid menurut para ulama setelah di istiqra Imam Syafi'i? Imam Syafi'i jadi datang ke setiap rumah perempuan, baik yang janda mau ataupun yang masih gadis ataupun yang punya suami, datang berapa hari biasanya istiqra, meneliti Imam Syafi'i keseharian itu. Akhirnya ada ta'riful haid, pengertian haid menurut bahasa as-sayalan, yaitu mengalir. Namanya darah itu mengalir. Menurut syariat, kalau itu menurut bahasa. Kalau menurut syariat, damu jillatin yakhruju min aqsarihil mar'ati ala sabili sihhah. Menurut syariat, darah yang murni. Artinya murni kalau dalam pembahasan fikih itu darah yang keluarnya itu dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Tapi kalau tidak dalam bab fikih, darah namanya kotor. Ya, kalau dalam hukum fikih namanya darah itu murni keluar, tabi'i. Sebagaimana dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada syai'un katabahullahu ala banati Adam." Ini sesuatu yang telah termaktub, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak perempuannya Adam, jadi kaum Hawa, keturunan Nabi Adam. Telah ditentukan ini. Kalau di luar ini nanti ada pembahasan waktu-waktu haid
nggak keluar darah, tapi kok waktu suci ini keluar darah. Bagaimana itu darah dihukumi apa? Kemudian ini darah murni, damun tabi'in yakhruju min aqsaratil mar'ah, keluar daripada ujung rahimnya seorang perempuan. Berbeda dengan darah kotor atau darah rusak, keluarnya itu enggak dari dalam rahimul mar'ah. Ya, tidak dari dalam rahimul mar'ah. Dia itu keluar dari paling rendahnya rahim, paling bawah. Begini misalnya, dia keluar dari sini. Kalau haid itu dari paling dalam, dari paling dalam. Ala sabili sihah, keluarnya itu perempuan bukan dari keadaannya itu sedang sakit. Oh, sedang sakit ini, misalnya sakit apa, keluar darah, enggak, tapi dalam keadaan sehat walafiat, sehat seperti perempuan lainnya seperti biasa. Ada namanya nanti pembahasan mubtadaah, permulaan perempuan haid, nanti ada pembahasannya. Kemudian masuk kepada pembahasan paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya haid itu bagi perempuan 24 jam. Ini penelitiannya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yaitu 1 hari 1 malam, 24 jam. Enggak berhenti berarti keluar. Enggak. Keluarnya memang mungkin ada yang tidak berhenti, cuma bukan jor-joran keluar darahnya. Tidak mati kalau begitu. Entah setiap misal 1 hari keluar 2 jam, besok nggak keluar, besoknya lagi 2 hari nggak keluar, keluar lagi. Nah itu nanti paling banyaknya haid 15 hari. Dari 15 hari ini 1 hari 2 jam, 5 hari kemudian 5 jam, jadi berapa? 7 jam. Nah itu nanti dikumpulkan sampai atau tidak kepada 24 jam. Kalau nggak sampai maka dihukumi itu darah istihadah, darah kotor. Nah terus bagaimana sholat yang ditinggalkan? Arti sholat memang tidak wajib qadha, tapi masa-masa suci ini haid 2 jam, besokannya suci, ini wajib mandi. Yang ketika suci mandi seperti orang yang suci, niat wajib mandi, dan niat mandi wajib, kena puasa wajib, sholat wajib, puasa wajib, keluar darah lagi, dia berhenti lagi sholatnya. Artinya apa? Ketika sampai 15 hari yang belum digogok itu sholatin berapa hari? Yang 2 jam ini. Kenapa? Karena darahnya nggak sampai 24 jam. Nah jadi dihitung dari awal. Makanya kan penelitiannya seperti ini. Bukan berarti keluar darah terus kagak sholat. Intinya keluar darah kagak sholat, berhenti di sholat. Kagak, kita punya hitung-hitungannya juga. Para ulama udah menghitung semua. 2 jam, 2 hari kemudian keluar 5 jam, 7 jam. 2 hari kemudian lagi keluar 5 jam, berarti 12 jam. 2 hari kemudian lagi keluar 5 jam, jadi 17 jam. Artinya harus sampai kepada 24 jam dalam waktu lingkup 15 hari nggak keluar. Kalau keluar dari itu maka dikatakan darah istihadah. 15 hari lewat terus aja masih keluar darah. Darahnya itu adalah darah istihadah, darah kotor. Harus diperhatikan, sholatnya nggak sah, bahkan menjadi hukumnya haram. Orang perempuan sholat ini, orang perempuan sholat pertama haram, puasa juga haram, nggak dapat pahala. Apalagi kalau udah mengetahui masih dikerjakan, dosa besar ini orang. Taruh misalnya belum tahu, alhamdulillah udah tahu, sholatnya nggak ada yang sah. Kemudian ketika udah tahu sekarang masih dikerjakan, hukumnya dosa, hukumnya berdosa. Paling banyaknya 15 hari dengan malam-malamnya, paling banyaknya. Dan biasanya seorang perempuan ini atas istighra'nya Imam Syafi'i, penelitiannya itu 7 hari atau 6 hari paling sedikit kebiasaan daripada perempuan haid. Kemudian apakah ada seorang perempuan yang tidak pernah haid? Ada. Walaupun zaman sekarang ada, zaman sekarang pun ada perempuan yang enggak haid sama sekali. Nah, maka dikatakan di sini waktu paling sedikitnya masa suci. Ada masa haid paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Ada biasanya 7 atau 6 hari. Ada paling banyaknya 15 hari. Nah ada juga masa-masa suci paling sedikitnya 15 hari masa suci. Nah terus bagaimana kalau seorang perempuan itu haidnya 7 hari, ya masa sucinya 23 hari gitu. Nggak nentu, jadi paling sedikit 15 hari. Wala hadda li aktsari, tidak ada batasan masa suci
paling banyak istighfarnya sampai mati pun tetap dikatakan ada masa suci. Masa sucinya itu perempuan. Ya. Kemudian dan biasanya seorang perempuan setiap bulan tidak pernah kosong daripada yang namanya haid, darah haid yang keluar itu biasanya. Ya, paling sedikitnya seorang perempuan masih kecil berapa artinya dianggap dia itu ketika keluar darah dianggap darah haid ketika umur 9 tahun kurang 16 hari. Artinya begini, 9 tahun misalnya itu kurang 16 hari, tanggal 20 dia itu ulang tahun, maksudnya pas umur 9 tahun kurang 16 hari berarti berapa itu? 5, 4. Hah? 4, tanggal 4 udah keluar darah. Ini mencukupi 16 hari antara haid dan nifas. Haid 24 jam, 1 hari. Paling sedikitnya masa suci 15 hari dikumpulkan. Ya pas ketika keluar hari ke-16 maka dikatakan itu darah haid. Ya, dikatakan itu darah haid. Nah, terus kalau misalnya 14 hari atau 10 hari kurang waktu ulang tahun keluar darah, jelas banget ini darah haid. Lebih daripada 16 hari, oh kurang masih 18 hari keluar darah, ini damul fasad, darah kotor. Ya, darah kotor tetap wajib untuk sholat, tetap dikenakan wajib untuk sholat. Istihadah juga tetap wajib untuk sholat, tapi niatnya yang lain. Ketika kita berwudu nanti niatnya bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadath, enggak. Nawaitul wudu listibahati fardis sholat. Aku niat sholat untuk diperbolehkan. Yang wudu ini untuk diperbolehkan sholat. Sebenarnya enggak boleh. Sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi ini dapat rukhsah, dapat keringanan dalam masalah berwudu. Harus niatnya itu pakai istibahah, nawaitul istibahati fardis sholat. Kalau nggak pakai untuk sholat biasa, nawaitul wudu li raf'il hadath, nggak sah. Bagi perempuan tidak sah niat seperti itu. Ya. Kemudian udah sampai muddatut tuhur. Ada perempuan-perempuan biasanya seorang yang penghafal Al-Quran. Ketika haid apakah dia itu kena diharamkan untuk membaca Al-Quran? Nanti ada pembahasan itu apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Kalau istihadah nggak ada masalah. Kenapa? Karena tetap dikenakan tuntutan wajib sholat. Tetap dikenakan tuntutan wajib sholat. Ya. Kalau istihadah. Nah, kalau sesuatu yang diharamkan bagi orang yang sedang haid atau anjuran, yaitu berdiam diri di masjid. Masjid bukan musola. Beda masjid sama musola. Kalau kita di masjid itu namanya bisa iktikaf. Nawaitul iktikaf madum tufihi lillahi ta'ala. Aku yang iktikaf selama aku di masjid. Tapi kalau musola enggak. Tidak dikatakan masjid. Terus bagaimana perempuan haid yang masuk? Enggak jadi masalah. Iya, tidak menjadi masalah. Kemudian membaca Al-Qur'an. Ya, bukan hanya bagi perempuan yang sedang haid kalau membaca Al-Qur'an, tapi bagi laki yang janabah. Janabah entah dia ihtilam itu mimpi basah malamnya, mimpi berhubungan intim, atau bagi perempuan juga mimpi berhubungan intim, maka itu hukumnya adalah haram membaca Al-Qur'an dengan beberapa syarat. Arti dengan beberapa syarat, gambaran seperti ini. Terkadang seseorang itu membaca Al-Qur'an, dia memang niat untuk membaca Al-Qur'an, dan ini hukumnya haram, seakan-akan menghinakan Al-Qur'an. Orang sedang hadas besar pun membaca Al-Qur'anul Karim yang suci. Yang kedua, terkadang dia itu tidak niat untuk membaca Al-Qur'an. Entah dia niatnya itu untuk istishfa, kayak seperti pengobatan. Misalnya perempuan ada biasa ngobatin alternatif, baca Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, niatnya untuk bikin sembuh gitu. Ya, boleh. Ini boleh. Contohnya lagi apa? Lagi haid. Kalau kita lagi janabah, baca Al-Qur'an, niatnya untuk apa? Untuk tabarukan. Boleh. Ya, boleh, karena tabarukan ini udah ada dari zaman Rasulullah SAW. Rasulullah wudu. Ini ketesan air ini kagak ada yang nyampe ke bawah kecuali ditandangin sama sahabat. Ini sama sahabat. Tabarukan. Sedangkan kita sekarang
pada Al-Quranul Karim kita tabarukan, tapi nggak boleh kita sentuh. Dan di niat kita nggak boleh niat untuk membaca Al-Quran. Pokoknya membaca Al-Quran, saya niat membaca Al-Quran, haram hukumnya, berdosa besar. Karena seakan-akan kita menghinakan Al-Quran. Dan terkadang niat kedua-duanya, niat membaca Al-Quran juga aman niat untuk menyembuhkan, dua. Ini haram hukumnya. Karena ada kaidah yang menyatakan apa? Idza jitama al-halal wal haram dzulibal haram. Dalam kaidah fikihiyah itu disebutkan kalau berkumpul antara yang halal dan yang haram, yang dikuatkan yang haram. Nggak boleh kita kuatkan yang halal. Nah ini yang satu halal, yang satu haram. Dzulibal haram, dikuatkan yang haram. Nggak boleh, tetap dihukumi haram. Saya lagi janabah, buka Al-Quran, megang aja sebenarnya nggak boleh ya. Megang aja sebenarnya nggak boleh. Minta tolong bukain, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Dalam hati niat kedua nih, niat untuk tabarukan. Yang kedua niat untuk membaca Al-Quran saja. Haram, hukumnya nggak boleh sama sekali. Dan terkadang orang memutlakkan, nggak ada apa-apa, pokoknya baca aja. Pokoknya baca, nggak boleh juga, haram. Nggak ada niat apa-apaan. Wala niat tabarukan, wala niat tahassun. Tahassun itu biar bacaan kita semakin bagus, atau menjaga daripada kita punya diri. Kalau bacaan kita kurang bagus, terus kita asah mulut kita, bagi yang janabah atau bagi yang haid. Ada yang hafal Al-Quran, biasa yang haid ini yang bahaya. Bagaimana hafal Al-Quran? Termasuk daripada tahassun, menguatkan daripada hafalan Al-Quran. Tapi nggak boleh tetap dipegang Al-Qurannya. Al-Quran kita nggak punya wudu aja, artinya kita habis buang air kecil atau buang air besar, kita nggak wudu, kita buka Al-Quran, haram hukumnya. La yamassuhu illa mutahharun, nggak boleh disentuhnya Al-Quran kecuali pada orang-orang yang suci. Nggak boleh sama sekali, haram. Kecuali lain hal, darurat, rumah kebakaran, kita janabah, kagak ada angkat buru-buru Al-Quran, walaupun taruh di kamar mandi nggak apa-apa. Sempatnya aja. Biar selamat, yang penting Al-Qurannya nggak kebakar atau tidak dihinakan. Taruh ke bawah jatuh. Sampai ada foto kemarinan robek-robek Al-Quran di tengah jalan dibuang. Pungutin Al-Quran itu. Bakal nanti Al-Quran jadi saksi buat kita ada di akhirat. Ya. Kemudian ada biasanya beberapa kejadian seperti apa? Seperti seorang perempuan berangkat haji. Berangkat haji itu kan sekitar 2 minggu. Kalau dia itu dalam keadaan haid, bagaimana itu dalam keadaan haid? Apakah diterima? Ya, jelas enggak. Ibadat harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Berarti tidak sah. Apakah boleh kita minum pil, obat penahan haid? Boleh kalau dalam masalah haji. Kita minum obat biar nggak keluar itu haid. Jadi ibadat kita mabrur. Jadi ibadat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh minum pil itu. Sebagian ulama menyatakan boleh. Lain kalau minum obat buat KB total permanen, nggak bisa punya anak lagi, ini haram. Ada gayit, ada pengikat seperti ini. Kalau saya mau minum KB bukan KB yang permanen, tapi minum KB buat bisa ngedidik anak saya jadi teratur. Oh ini ntar misalnya 3 tahun baru punya anak lagi, ini boleh. Buat apa sebabnya? Sebab biar bisa ngedidik ini anak jadi benar. Kalau enggak mutlak, pokoknya minum KB nggak mau punya anak lagi, haram mutlak, berdosa besar ini perempuan. Nggak boleh. Ibadat-ibadat yang diperbolehkan bagi orang perempuan yang sedang haid hanya seperti membaca Al-Quran, kitabul hadis boleh, seperti Al-Quran aja istilahnya ini puncaknya Al-Quran, paling tinggi kitab suci kita. Al-Quran boleh dibaca dengan syarat apa? Niat tabarruk, tahassun, atau menyembuhkan. 3. Paling minim kalau kita nggak punya apa-apaan, tabarruk. Mau apa lagi kita baru kalau bukan namanya Al-Quran, ngalap berkahnya kalau kata orang Sunda ya. Ngalap berkahnya, ngalap berkah daripada kita membaca Al-Quran. Baca kitab hadis pun begitu juga, sama. Baca kitab hadis. Kemudian
Ketika dalam haid juga tadi udah dijelaskan sedikit tentang diperbolehkannya membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Ini saya gabung ame yang janabah karena nggak beda jauh, dua-duanya namanya hadas akbar, hadas besar. Bagi seorang suami yang udah punya istri, diperhatikan masalah haidnya, karena tanggung jawab seorang suami ketika udah mengucapkan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai, tanggung jawab ayahnya perempuan ditimpakan kepada suami. Semua nih berbuat dosa yang tanggung. Ini dosa misalnya tetap sholat yang tanggung suami. Nah sekarang misalnya kita udah tahu, harus dikasih tahukan kepada istri, menggugurkan kewajiban suami untuk memberitahukan kepada istrinya biar nggak keulang lagi nih. Ini perbuatan nggak keulang lagi. Cuman bukan berarti gugur udah masa bodoh entar enggak. Kita ingetin lagi pelan-pelan, terus ingetin pelan-pelan terus. Namanya seorang laki-laki, seorang imam di rumah, nggak bisa kita membiarkan begitu aja. Udah penting udah gugur, nggak bisa. Iya. Kemudian ketika seseorang perempuan, kalau masalah ini banyak gambaran-gambaran nih. Kalau masalah haid ini banyak gambaran-gambaran tentang keadaan seorang perempuan yang sedang haid. Misalnya seorang perempuan sedang haid, tapi hamil juga ini perempuan. Ya, hamil juga. Apakah memungkinkan seorang perempuan tersebut keluar darah haid? Tetap dikatakan darah yang keluar ketika hamil itu darah haid. Ada menyatakan bukan darah haid, hanya darah-darah tidak nulfasat seperti itu. Lain hal setelah melahirkan, nanti ada namanya setelah melahirkan itu darah nifas. Kenapa dinamakan darah nifas? Karena dinamakan darah nifas, darah yang keluar setelah keluarnya satu orang nafsun jiwa, satu orang anak dari rahim seorang perempuan. Keluar semua sama kaki-kakinya udah tinggal apa namanya? Usurnya doang yang tersisa belum dipotong. Udah keluar semua nih, keluar darah. Itu namanya darah nifas. Dan hukumnya beda jauh sama haid. Lain hal ambil darah yang keluar berbarengan dengan itu anak lain darahnya. Darah ini macam-macam yang keluar bagi perempuan ini. Ada darah haid, darah nifas, darah tolak, darah istihadah, ada 4. Ada ntar warnanya ada 5 macam warna darah perempuan yang keluar. Mana yang kuat? Ada darah namanya asawat, darah hitam pekat. Ini dibahas, jadi setiap kitab dibahas bagaimana ketika keluar darahnya ini, bagaimana keluar darahnya sufrah, kuning, terkadang kuning, terkadang sakin itu kental, terkadang itu dia cair tapi bau amis gitu ya. Ada lagi terkadang warnanya keruh, kekuning-kuningan, ada yang keruh, ada 5 macam malah hasil. Nah di antara 5 ini mana yang darah yang paling kuat? Ketika darah yang keluar paling kuat itu adalah darah haid, warna hitam. Berarti darah paling kuat itu adalah warna hitam. Di bawah-bawahnya nanti kurang daripada kekuatan itu bisa menjadi darah istihadah, bisa menjadi darah nifas. Kemudian darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah selesainya atau setelah kosongnya rahim daripada keluarnya anak. Dan ini disebut nifas karena keluarnya setelah satu orang jiwa. Dan adapun darah yang keluar yang berbarengan bersama dengan anak yang ada di dalam rahim ibu itu adalah darah tolak. Darah tolak hukumnya najis. Sama sebenarnya najis juga ya. Hukumnya najis juga. Terus darah misalnya seorang perempuan yang punya anak kembar, lahir satu anak. Kok dipegang sama bidan ada satu lagi nih kayaknya anaknya. Nah kemudian keluar darah sebelum anak itu keluar, itu namanya damul fasad. Darah yang kotor, bukan darah tolak. Belum dikatakan darah tolak karena darah tolak apa ya? Darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya anak. Dan sedangkan dua orang anak kembar, satu keluar kan biasa ada pemisah. Nah keluar di antara pemisah ini darah juga namanya damul fasad, darah kotor, bukan dikatakan darah nifas. Karena belum selesai, masih ada jiwa di dalam perut. Walaupun dalam perutnya ada anak 11, setiap keluar satu keluar darah, itu damul fasad ya.
Kan terjadi itu ada di India 11 anak lahir. Bawaannya 12. Karena dia 12 tadi. Hah? Iya. Terjadi itu ya. Terjadi. Kemudian paling sedikitnya nifas. Setelah kita pembahasan haid, paling sedikitnya nifas. Berapa nifas? Lahdotan. Keluarnya seperti kalau misalnya sekarang itu mungkin setetes. Kita buka keran sedikit, habis kita tutup kayak dikecesan. Setetes itu. Segitu paling sedikitnya nifas. Apa mungkin ada orang yang enggak nifas? Perempuan yang enggak nifas? Laki-laki ya, perempuan yang tidak nifas? Mungkin. Mungkin. Anaknya Rasulullah SAW tidak haid, tidak nifas. Jika lahir enggak keluar darah, enggak. Biasanya perempuan ini kena darah nifas 40 hari, tapi salah kaprah kadang. Abed, ketika dia itu habis lahiran, dia nggak sholat sama sekali, padahal nggak keluar darah, atau keluar darah cuma beberapa hari, tapi ketika waktu suci dia nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa, masih dalam keadaan nifas. Padahal seperti haid tadi, kalau yang setelah-setelahnya dalam suci harus mandi, sholat, puasa seperti biasa. Nggak boleh kita nunggu sampai 40 hari. Masih dalam lingkup 40 hari nggak usah sholat, nggak boleh, haram, dosa. Ninggalin apa? Ninggalin satu kewajiban yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang ada dua pendapat. Yang pertama dinyatakan oleh Imam Nawawi yang menyatakan harus ketika yang disela-selai ada masa suci, mandi, sholat, puasa wajib. Tapi Imam Rafi'i menyatakan ketika masih dalam lingkup haid atau nifas, maka dikatakan enggak sholat, enggak puasa, enggak apa. Berarti ada dua pendapat. Tapi ketika kita mengerjakan yang Imam Nawawi, tentu pahalanya bagi seorang perempuan lebih besar daripada yang kita kerjakan yang dipendapati oleh yang difatwakan oleh Imam Rafi'i. Ini ada dua pendapat jadi. Kemudian seorang perempuan yang sedang hamil, kan tadi ada dua pendapat, ada yang menyatakan haid, ada yang menyatakan enggak. Pertengah-tengahan haid, lahiran. Nah, ini ada masa-masa suci yang dikatakan antara haid dan nifas. Bagaimana kalau didahului dengan haid atau nifas, artinya lagi dalam keadaan haid, maka tidak disyaratkan adanya pemisah. Kalau pokoknya lagi haid, tahu-tahu mau lahiran, habis keluar anak, walaupun darahnya itu sama, darah yang setelahnya lahiran tetap dinamakan nifas. Ya, nifas misalnya paling sedikit lahdotan, paling biasanya itu 40 hari, 1 hari 5 hari keluar, 5 hari setiap harinya itu misalnya 3 jam 5 hari, 15 hari nggak keluar lagi deh. 15 hari tidak keluar. Setelah 15 hari baru keluar. Itu bukan dikatakan darah nifas. Kok bisa bukan dikatakan darah nifas? Padahal masih dalam lingkup nifas. Kenapa? Karena paling sedikitnya masa suci dalam nifas itu 15 hari. Sama seperti haid, maka dikatakan ketika 15 hari langsung masuk darah haid. Nggak bisa dikatakan darah itu darah nifas lagi. Karena udah ada fasil yang paling sedikitnya masa suci. Ya bisa lagi dikatakan darah nifas, yaitu darah haid. Ya. Sampai di sini ada yang perlu dibahas. Kalau misalnya sebagai suami ini kan kadang-kadang kan ini jadi tanggung jawab kalau secara keilmuan, kalau saya nggak ngerti istri misalnya 3 hari sudah kelihatannya bersih, ya, tapi pas besoknya ternyata masih ada bercak, gitu. Jadi sedikit lah, misalnya istri bilang saya udah suruh sholat misalnya, ternyata keluar lagi setelah itu sorenya sudah bersih lagi, menurut dia udah bersih, nggak ada kontrolnya sampai paginya bersih, siangnya keluar bercak lagi nih. Gitu. Bagaimana tahu keluar bercak? Bagaimana keluar? Tetap pakai pembalut, Sat. Kita di sini dikatakan harus pakai kutnah. Kutnah itu kapas, dimasukin ke dalam biar tahu ada apa enggak. Nggak bisa kita lihat secara zahirnya. Seorang perempuan nggak bisa ngelihat zahirnya aja. Pakai kutnah, kapas dimasukin. Ketika keluarin bersih berarti memang suci. Kalau sholat, kalau masih ada bercak, masih dalam keadaan haid. Kalau diganti setiap hari kan? Balutnya diganti setiap hari kan? Nggak bisa, kalau ganti terus masih dalam lingkupnya enak begitu.
tahunya ganti tahu nggak keluar nggak sholat dosa. Oh enggak, maksudnya kan pagi diganti. Nah, nanti kan dalam rentang itu kan bisa aja keluar itu kan. Berarti kalau dari pagi sampai sore masih bersih, berarti kan dia udah bersih dari itu. Tapi kalau ada bercak keluar, berarti dia masih ada. Masih dalam keadaan haid. Cuma nggak boleh kita setiap biasanya itu, misalnya harus diperhatikan. Misalnya zuhur dicek, asar dicek, maka agak berat memang bagi seorang perempuan ini agak berat. Makanya dikasih rukhsah nggak wajib menggodok sholat kan gitu. Berat, kenapa? Kalau menggodok sholat setiap hari 5 waktu nih, 15 hari berapa semuanya? Nah makanya dikasih rukhsah hanya puasa, amin Nabi Muhammad SAW. Puasa enggak, karena puasa 1 tahun sekali. Masa 12 bulan kita nggak bisa godok. Misalnya setiap bulan 3 hari juga bakalan selesai godok semuanya. Harus diperhatikan setiap hari pada zuhur, pada asar. Misalnya masuk waktu zuhur, teng azan, Allahu Akbar, keluar darah haid, ya keluar darah haid, maka tidak wajib menggodok daripada sholat zuhur. Kenapa? Tidak mencukupi untuk melakukan sholat zuhur. Tapi lain hal, udah masuk azan, terus biasa aja perempuan nggak memperhatikan, biasa sampai jam 2, ini wajib digodok sholat zuhur. Jadi kita lihat waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Oh ini cukup nih. Kenapa nggak dilakuin namanya si perempuan? Padahal kalau dilakuin di awal waktu tidak melelahkan. Lelah, iya taruh lelah. Dapat fadilah awal waktu. Fadilahnya besar, pahalanya gede. Kenapa nggak dilakukan? Maka itu ketika masuk nanti waktu asar wajib dijamak, digodok sekalian jamak. Kenapa? Zuhur sama asar bisa digabung jadi. Cocok ada lagi? Ustaz, saya mau nanya deh. Kalau misalkan tahasun, nah itu kan di kalau Syafi'i kan itu dia nggak boleh megang Al-Quran ya. Haram. Ya haram kan. Nah kemudian terus dia pegang ini apa? Handphone. Ada Al-Qurannya. Nah itu gimana tuh? Iya. Nih jadi misalnya handphone bagi perempuan haid atau laki-laki janabah, dia megang handphone. Handphone ini kalau kita buka aplikasi Al-Quran, maka ini dihukumi Al-Quran. Oh gitu. Iya. Kalau keluar aplikasi biasa WhatsApp, Line, maka di handphone. Ketika keluar itu Al-Quran haram kita megang. Atau tahu keluar sendiri langsung lempar handphone. Nggak boleh kita megang. Banting ya? Banting sekali ya, nggak boleh. Jadi langsung hukum Al-Quran. Hukumnya haram. Kalau kita memang mau buka nantinya kita buka langsung taruh siap-siap ngaji baru jangan dipegang. Iya, karena lama-lama mati bentuk atau bentuk ini untuk kita pakai alat. Begini, ketika kita janabah atau haid, ini dua-duanya kena lagi nih. Kita mau membalik Al-Quran aja nggak boleh kepegang begini. Hamal itu membawa kan begini. Bisa juga dengan seperti ini. Ini namanya membawa. Ini namanya membawa, mengangkat itu membawa. Jadi harus seperti ini kalau memang mau membalik bagi orang yang janabah, pakai pulpen, dorong. Ini nggak membawa jadinya. Agak susah kalau membalik. Kita tahu ini 3 lembar ke bawah. Berat ya, berat. Pakai handphone juga mungkin bisa. Kita kalau ada pulpen handphone biasa udah. Gitu. Ya boleh seperti itu. Yang penting nggak ada hamal. Boleh ada kata mengangkat, membawa. Lain seperti saya membawa seperti ini. Bawa seperti ini ada Al-Quran misalnya 1 juz. Nggak boleh saya niatkan membawa Al-Quran seperti tadi membaca. Nggak boleh saya niat membaca
membawa Al-Quran, tapi harus niatkan membawa buku yang ada atau pulpen, atau kita hanya ingin membawa Al-Quran, setidaknya di dalam tas kita ada barang yang kecil yang kita niatin untuk membawa barang kecil tersebut. Seperti apa? Jarum, kita niatin bawa jarum, jangan kita niatin bawa Al-Quran. Jadi nggak kena kita keharaman, bahaya kita bawa Al-Quran. Ya, bahaya gitu niat bawa Al-Quran, walaupun Al-Quran yang gede, pun ada pulpen atau jarum, niatnya bawa jarum atau pulpen. Nggak boleh kita bawa Al-Quran, haram hukumnya. Mau nanya aku langsung. Ya, Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, itu sebelumnya itu setiap perempuan berbeda-beda, ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, 6 hari, gitu ya. Misal seperti ini, terusnya 5 hari, terus hari ke-6 itu dicek sudah bersih, sudah mandi wajib, terus sudah sholat, sudah ibadah seperti biasanya, kemudian keluar lagi. Nah itu gimana? Ibadah yang sudah dilakukan setelah bersuci itu dihitungnya Sah atau tidak wajib qadha ya? Itu dihukumi sah. Kenapa? Karena dilakukan dalam keadaan bersih, suci. Dalam keadaan suci. Apakah wajib diqadha lagi? Ya enggak. Dalam keadaan suci kita tidak wajib untuk mengqadha salatnya. 3 hari dilakukan salat, berarti 15 waktu. 15 waktu dalam keadaan suci. Setiap hari, cuman kalau masih dalam lingkup 15 hari nggak boleh tidak adanya pengecekan. Bagi perempuan harus setiap hari dicek, setiap masuk waktu sholat, biar apa? Nggak ketinggalan sholat. Kalaupun kita nanti lewat waktu, kita godok, cek terus setiap hari. Ini biar kita ibadah kita sah dan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kondisinya ini di kantor gitu gimana? Kalau untuk bersuci secara itu kan Ada di belakang. Jangan ya. Ini penting ini buat kita ini. sholat itu kan Ada di belakang tower. Iya, harus adanya Di lantai 7 ya. Tidak, artinya harus setiap ada pengecekan, nggak selalu seperti pagi ngecek, nanti misalnya pulang kantor gitu baru cek lagi. Berarti itu bukan berarti harus setiap waktu, benar-benar setiap waktu, enggak. Kalau memang seperti itu sih bagus, cuman kan berat buat kaum hawanya, berat, kesianan gitu. Lihat udah pakai pembalut, nanti sore ketika pulang dari kantor cek lagi gitu. ya, pertanyaan kedua Ustaz. Ya. Nah, untuk kondisi rupiah masing-masing orang itu kan beda ya. Setiap kita wanita yang nggak lagi bed itu kan otomatis nggak sholat, baca Quran gitu. Ibadah apa aja yang kira-kira bisa dilakukan Di apa tadi, di ruqyah? Ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah yang bisa dilakuin pada saat sholat kan. Kadang orang kalau nggak sholat itu Ya, lagi sensitif Mbak ya. Galak Pak. Galak. Kalau nggak ada agama Banyak-banyakin istighfar, zikir. Itu kan istilahnya bukan bacaan Al-Quran. Seperti kita mengirim kita membaca surat Fatihah, tapi diniatin apa? Niatin tabarruk atau jadi wiridan biasanya, nggak jadi masalah. Selama kita nggak niatan baca Quran, cuma lebih bagus tuh banyakin apa? Istighfar. Cuman benar-benar astagfirullah, diresepin ke hati. Biar apa? Nanti berasa kalau memang di dalam hati seorang muslim ada sesuatu, seperti ada orang yang ganggu, yang jahil di hati kita, nanti tahu-tahu teriak atau keluar air mata sendiri, nangis, nggak tahu tahu-tahu teriak. Makanya nanti kadang orang di ruqyah itu kan, itu astagfirullah, ayo resepin sampai ke dalam hati, itu berasa nanti. Cuman kalau perempuan yang lagi sensi, wallah alam ya. Kalau misalnya keluar lagi sensi, awal-awal biasanya sih. Saya kurang paham juga soalnya. Masih jomblo. Ustaznya masih jomblo. Di belakang masih polos belum. Ustaz sudah. Jadi langsung ditutup doa. Tutup doa. Ustaz, buat terakhir Ustaz,
satu Ustaz. Tadi berarti konklusinya kalau misal ini karena kemarin saya salah Ustaz, ngasih tahu istri saya yang saya tahu tuh baca Quran buat yang lagi haid boleh Ustaz gitu. Tapi tadi dengar penjelasan Ustaz kalau mudah-mudahan kesimpulan saya nggak salah gitu kalau yang nanti saya sampaikan ke istri atau saudari saya bahwa kalau secara niatan baca Quran, megang Quran, mushaf gitu nggak boleh hanya Ustaz. baca, megang nggak boleh. Oh, baca masih boleh tuh. Baca boleh, makanya tadi itu Yang buka. diniatin tahsin segala apa? Iya, baca itu murojaah. bukan. Kalau minda seperti ini kita boleh. Seperti ini. Kalau begini kan namanya hamal, membawa. Baca boleh tapi megang nggak boleh. Nggak boleh. Oh, ya udah siap. Bacanya boleh, megang nggak boleh. Niatnya itu waktu Itu di antara tahasun. tahasun sama tabarruk. Ah, Nah, dua, nggak boleh yang lain. Kalau niatin yang lain jadinya haram. Ini apalagi niat Al-Quran atau memutlakkan. Pokoknya baca aja Al-Quran, nggak boleh haram. Atau niat dua-duanya nggak boleh. Seperti tadi yang saya sebutkan ada kaidah dalam fikih, idza jitama al halal wal haram gulibal haram. Ya, syukur jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim.